Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan cerita, ketemu lagi dengan kita di Pas Kali Bah. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Bersama saya telah hadir Ibu Yani dari BPS RI. Baik Bu, mungkin bisa berkenalan dulu dengan kawan cerita. Silakan Bu. Ya, baik. Saya Yani Diani Rafaeli, statistisi media dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga yang merupakan bagian dari Direktorat Statistik Industri, Deputi Bidang Statistik Produksi. Oke, baik kawan cerita. Kita mungkin akan membahas lebih dalam lagi ya tentang industri mikro. Bidang di di bidang Ibu ini gitu. Ya. Kesibukannya lah gitu ya sekarang ini. Baik, jadi kami ada kegiatan rutin tahunan. Di kami ada 2 survei, yaitu survei IMK tahunan dan survei IMK triwulan. Oke. Selain itu, Ibu? Selain itu, sebetulnya mungkin kami pada tahun-tahun sebelumnya kami juga mengerjakan pipa, dan pipa itu kan pendataan industri penggilingan padi, juga ada VSI ya, VSI itu verifikasi sentra industri. Untuk tahun 2022 ini, kami alhamdulillah masih mengerjakan 2 survei rutin kami itu saja, belum ada tambahan lagi. Ya. Tadi sempat saya singgung Bu ini. Tadi ada kalau industri pengolahan ada IBS, Indonesia Sedang, ada IMK. Ya, sebenarnya yang membedakan antara IBS dan IMK itu apa sih Bu? Apakah pengkategorian itu sekarang masih sama dengan yang dulu atau bagaimana Bu perkembangannya? Ya. Seperti kita ketahui kalau di BPS itu pengkategorian atau pengklasifikasian industri itu ada 4, dan itu berdasarkan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja 1 sampai 4 itu dikategorikan sebagai industri mikro, kemudian 5 sampai 19 industri kecil, kemudian 20 sampai 99 industri menengah, dan di atas 100 adalah industri besar. Nah, tapi dengan perkembangan dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian lebih difokuskan lagi lewat PP nomor 7 tahun 2021 ya. Jadi BPS juga untuk menyokong standar data standar satu data Indonesia agar datanya mudah dibagi pakaikan, kita mulai mengakomodir pengkategorian industri berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, di mana di sana berdasarkan modal usaha. Oke. Jadi bila modal usahanya kurang dari 1 miliar itu disebut industri mikro. Antara lebih dari 1 sampai dengan 5 miliar itu industri kecil, kemudian di atas 5 miliar sampai 10 miliar itu industri menengah, dan di atas 10 miliar adalah industri besar. Oh, jadi pengkategorian sekarang itu berdasarkan modal? Kita masih dua-duanya kita pakai. Oh, dipakai. Ya, dua-duanya kita pakai kombinasi gitu. Kombinasi ya. Oh, jadi nanti dalam publikasi yang kita sajikan ada 2 pengkategorian. Oh. Jadi masih karena ini ya masih ada perubahan, kan ini baru 2021 saja ya, PP-nya itu baru saja tahun yang lalu. Jadi di tahun 2022 ini kita mencoba mengaplikasikan PP tersebut. Tapi masih tetap juga pakai yang sebelumnya gitu ya. Oke. Tentu kan dalam mengumpulkan data tentang kegiatan industri mikro kecil tadi, tentu ada ya survei gitu ya yang dilakukan gitu. Survei ini dalam bentuk apa? Maksudnya apakah rutin dilakukan? Misalnya bentuknya apakah sekarang apakah rumah tangga yang didatangi atau pelaku usaha yang datangi, itu seperti apa sih? Ya, baik. Khusus untuk survei IMK yang tadi saya sebutkan di awal ada 2 ya, survei triwulan. Berarti kan triwulan setiap triwulan ya. Sampai saat ini di tahun 2022 kita sudah melaksanakan 2 triwulan. Jadi yang baru saja kita laksanakan adalah yang triwulan 2 di bulan Juli untuk pencacahan di lapangan dan pengolahannya. Kemudian datanya sudah kita dapatkan di bulan Agustus. Sementara yang untuk tahunan itu sedang nih. Datanya memang kita dapatkan dari lapangan seperti itu. Jadi rutin Bu ya, setiap tahun ya. Setiap tahun dan triwulan gitu ya. Yang triwulanan, yang tahunan setiap tahun. Jadi ada dalam 1 tahun itu ada 5 kali ke lapangan triwulan gitu ya.
Kira-kira data apa sih yang dikumpulkan dari survei ini? Ya, baik. Untuk yang triwulanan, datanya yang kita outputnya hasilnya itu adalah data indeks pertumbuhan dari produksi IMK. Nah, data ini nanti dipergunakan langsung untuk sebagai bahan rilis dari PDB. Ya. Kemudian yang kalau dari tahunan itu data outputnya adalah profil IMK. Nah, data ini nanti akan dipergunakan oleh stakeholder. Di sini adalah KLDI ya, kementerian, lembaga, daerah dan instansi yang membutuhkan data IMK yang menjadi rujukan bagi mereka untuk melaksanakan kegiatan. Oke. Jadi kalau mungkin saya boleh tahu, secara apa namanya itu ya, secara lebih mudah saya pahami gitu ya. Contohnya seperti apa data yang dikumpulkan Bu? Artinya gini, tentu kan kita kalau ada pendataan, tentu kita ingin mengetahui ya profil yang kita data gitu ya. Contohnya kalau misalnya kegiatan-kegiatan kita, misalnya kan kita pasti mengetahui profil rumah tangga misalnya. Kalau IMK ini seperti apa sih, profil seperti apa yang bisa tersaji nanti akhirnya? Iya, baik. Jadi kalau yang untuk IMK triwulanan itu adalah data industri mikro kecil ya. Di sini kalau mikro kecil itu, kalau mikro itu kan mulai tenaga kerjanya satu. Jadi kebanyakan dia adalah usaha rumahan, usaha rumah tangga, tapi tetap dikategorikan sebagai industri. Nah, untuk yang triwulanan yang kita kumpulkan adalah data produksinya, produksi, dan kemudian nanti kita perbandingkan dari triwulan yang satu dengan triwulan yang berikutnya gitu ya. Nanti akan didapatkanlah pertumbuhannya baik Q2Q atau Y on Y-nya. Nah, untuk yang tahunan kita mengumpulkan hampir seluruh data dari IMK untuk dijadikan profil. Data utamanya biasa seperti ya keterangan umumnya, baik pengusahanya maupun pekerjanya, ataupun juga produksinya, pengeluarannya, dan data-data lainnya. Seperti itu, dan itu karena kami setiap tahun ada, itu kami mempunyai series data yang hampir sama di setiap tahun untuk memudahkan bagi stakeholder mengevaluasinya gitu ya, seperti itu. Nah, tapi juga kami setiap tahun itu mengikuti perkembangan atau isu-isu strategis dan kekinian, sehingga mungkin ada penambahan pertanyaan di disesuaikan dengan isu strategis atau isu kekinian yang ada pada saat. Jadi dengan kata lain, berarti memang ada perubahan di kuesioner itu dari tahun ke tahun ya, tidak tetap ya. Ya. Untuk data utama tetap seperti tadi ya, tapi ada data-data tambahan yang memang digunakan untuk memotret bagaimana keadaan IMK terhadap isu-isu kekinian. Oke, mungkin tadi terlewat Bu, industri mikro kecil. Ya. Sebenarnya bisa cerita nggak konsep industri mikro kecil? Ya baik. Secara konsep dan definisi, industri itu adalah membuat, merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Bisa jadi dia dari bahan baku yang berupa bahan mentah langsung menjadi bahan jadi, atau dia bisa menjadi bahan setengah jadi dulu baru kemudian jadi barang jadi, atau dari setengah jadi menjadi barang jadi. Yang jelas ini harus ada pertambahan, harus ada nilai tambahnya ya, baru dikatakan itu sebagai industri. Nah, termasuk di sini yang dikerjakan di industri itu adalah maklun, jadi hanya jasanya saja. Contohnya gimana tuh? Contohnya, contoh di lapangan sehari-hari gitu ya. Jadi misalnya penjahit ya, penjahit itu ada yang dia menyediakan bahan baku sendiri, dia menyediakan kainnya sendiri, kemudian dia potong, dia jahit, jadilah pakaian. Itu adalah industri ya, dan karena dia menyediakan bahan bakunya. Tapi ada juga yang dia itu jasa atau maklun industrinya. Contohnya jadi ada orang yang sudah membawakan kainnya dari rumahnya, kemudian minta untuk dijahitkan bajunya. Sama seperti ini juga, penggilingan padi juga seperti itu. Ada yang industri yang memang bahan bakunya, gabahnya dari si industrinya itu. Ada juga yang memang dia maklun, yang memang orang membawa gabahnya untuk digilingkan. Itu
Energies nama Beda. keluar namanya. Oke. Tapi itu cakupannya tetap Sama-sama industri Sama-sama mikro. industri. Oh, industri kecil. Tapi tergantung lagi kepada modal tadi, Iya. kembali kepada modal dan jumlah tenaga kerja gitu ya yang terlibat di dalamnya. Karena tadi ada kombinasi ya. Sebenarnya bukan tergantung modalnya, tergantung dari proses bisnisnya. Saya bahan bakunya dari siapa. Maksudnya dari untuk dia masuk ke industri mikro kecil, Oh, iya. tetap kita mengacu kepada Iya, modal dan jumlah tenaga kerja. Oke. ya, skala itu. Oke. Sebenarnya ada nggak sih hubungan UMKM dengan IMK ini Bu sebenarnya? Ya, baik. Atau dia menjadi bagian dari Bagian. satu gitu? Ya. Kalau UMKM itu dia terdiri dari banyak kategori. Oke. Mulai kategori B ya, kalau kita tahu pertambangan, ada industri, ada konstruksi, ada perdagangan, ada penyedia jasa, dan transportasi dan seterusnya. Itu usaha mikro, kecil, menengah, itu singkatan dari UMKM. Tapi kalau IMK itu kan industri mikro kecil, dia hanya satu kategori, yaitu kategori C-nya saja. Jadi IMK ini merupakan bagian Dari dari UMKM. Ya. Oke. Berarti kan kalau dulu kita pernah dengar gitu ya, UMKM ini merupakan salah satu sektor gitu ya yang cukup kuat gitu ya, cukup kuat dalam menghadapi krisis gitu. Dimana kalau industri besar sedang bertumbangan gitu ya, UMKM ini terlihat nggak terlalu terimbas gitu. IMK seperti itu nggak sih? Ya, baik. Jadi ini kan berkenaan dengan hajat hidup ya. Kalau IMK itu kan yang tadi saya sebutkan mulai dari satu orang gitu ya. Jadi kan dia kalau tidak bekerja, kalau tidak berusaha maka dia tidak bisa hidup. Sehingga dia harus bertahan gitu ya untuk bisa dia terus hidup menghidupi dirinya mungkin dan keluarganya. Dan ketika ada krisis maka dia berusaha untuk tetap berusaha gitu ya. Jadi dari yang kami pantau itu usaha-usaha IMK pada saat pandemi itu Atau krisis yang lain lah ya, ada masuk krisis pandemi yang lain ya, itu dia tetap bertahannya itu apakah dengan mengurangi produksi gitu ya, sesuai dengan kemampuannya saja, mengurangi pekerja atau berubah. Misalnya dia tadinya usaha bikin pisang goreng gitu, ternyata pisang goreng nggak laku gitu ya, kemudian dia usaha Ganti yang produk, lain, ganti produk ya, gitu. seperti itu. Jadi Tetapi masih tetap berusaha. Jadi secara jumlah kami menemukan bahwa usaha IMK ini dari tahun ke tahun ada kecenderungannya malah bertambah ya. Iya, seperti itu. Jadi betul ya kawan cerita. Jadi memang yang seperti dijelaskan Bu Yani tadi, karena pengkategorian tadi termasuk adalah pengusaha itu walaupun dia sendiri yang bekerja masuk dalam IMK, otomatis dia akan terus ya berupaya bagaimana dia tetap hidup gitu ya. Mungkin itulah clue-nya gitu. Maka UMKM termasuk IMK dalamnya tetap bertahan gitu walaupun kondisi perekonomian itu agak-agak berfluktuasi gitu ya, agak susah gitu ya. Tapi mereka tetap bertahan. Harapan Ibu nih, kalau IMK ini kan industri mikro kecil. Mungkin kawan cerita nih ada juga nih pelaku industri kecil Bu. Iya. Industri mikro kecil. Apa harapannya gitu Bu terhadap pelaku mikro kecil? Pada usahanya ya, para pengusaha. Para pelakunya dan termasuk ya petugas pendataan di lapangan gitu. Harapannya gimana Bu? Ya, tentu saja kita kan menginginkan data yang dihasilkan oleh BPS itu adalah data yang berkualitas. Jadi agar mendapatkan data yang berkualitas kepada para pelaku usaha yang menjadi sampel IMK, kami mohon untuk bisa memberikan data yang sesungguhnya sehingga kita bisa mengolah dan menjadikan data yang berkualitas kepada para petugas. Mungkin ya kami memberikan tetap semangat ya. Tetap semangat, memberikan support, memberikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan, kerjasama dan kerja kerasnya kepada kami. Tetap ketika di lapangan tetap melaksanakan tugas dengan prokes ya, juga gunakan konsep definisi yang sudah diajarkan juga ya. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang keraguan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan berkomunikasi langsung dengan BPS Kabupaten Kota. Tetap terbuka ya, ya. Terbuka menerima keluhan Anda gitu ya. Oke. Baik, kalau cerita mungkin itu saja yang dapat kita kemukakan, kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ke depan ada diskusi lagi ya tentang IMK, mungkin tentang IBS juga nanti ya akan kita bahas.
dengan narasumber yang lain gitu ya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya mengucapkan jangan lupa like, komen dan subscribe akun kita YouTube Pas Kalibah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.